Giant Matupi. Kembali lagi di Porsalang bersama dengan gue Fuad dan ada Patrick. Hari ini kami sengaja take walaupun pada kurang tidur ya untuk mereview pertandingan antara Italia melawan Spanyol. Ya. Tidurlah gua awat. Gua bilang untuk review Inggris, kalau tidur aja gua. Emang kenapa kalau review Italia Spanyol? Nggak nonton kok? Nggak, nonton highlight doang. Kok bisa kok dipakai sama Persib? Kalau kau bilang kita mau review itu, kan aku tonton dulu pertandingannya. Mula kan ada itu, tonton balik pertandingannya. Kan gitu. Karena kau bilang kita cuma ngomongin Inggris, karena kebetulan nonton dan sangat masih euforia, makanya aku okein. Cepat. Ya udahlah bahas Inggris lah. Itulah. Kalau jadi gimana menurut kau film For Weddings and the Funeral itu? Lebih seru itu apa Notting Hill? Jauh ya. Ini otakku belum nyambung nih, Wah. Setengah sadar ini. Atau Notting Hill? Kau udah nonton belum? Yang aku bilang itu? Aku udah ada Netflix. Udah ada. Kok nonton ini. Tapi bukan di Netflix. Aku lupa di mana, di Disney apa di HBO ya? Yang Woody Harrelson. Kemarin kan aku sebut tuh kan, yang di episode kemarin. Iya. Belum. Namanya, lupa. Tapi serial ternyata dia, Wak. Tapi keren banget tau. Kalau di HBO namanya, kan aku langganan MNC. True Detective. Kan, kayaknya di MNC deh itu. Di HBO deh kayaknya. HBO deh. True Detective. Keren banget, sumpah keren banget. Coba. Dia tapi sama, ya gitu. Sama siapa tuh yang dibilang the sexiest man alive tuh yang ngomongnya tuh kayak Texas banget tuh. Siapa? Gue lupa, siapa namanya, entar. Sexiest man alive masih dulu Brad Pitt. Bukan, Orlando Bloom. Setelah dia orang yang logannya itu Texas sekali. Orlando Bloom. Ini. Bukan ini entar ya. Ini apa? Tom Hardy. Tom Hardy sekarang, iya sempat ya terakhir kemarin dia ya. Makanya yang mana banyak orang sexiest man alive mah. M. Fuad bukan, dia nggak termasuk Pak. Maaf ya. Jangan kok kayak kata aku quote kau dari Twitter kau. Jangan ular kau. Siapa namanya ini? Kayak mana lagi cara nyari kayak gitu aja lah, minta ampun. Nanti dibilang bengak marah. Kau kan nggak boleh lagi bilang gitu. Michael B. Jordan. Enggak, itu juga ada film. Itu juga ada filmnya yang baru, cuman kurang oke sih ya menurut aku. Matthew McConaughey. Nah. Ya bilang dong yang main A Time to Kill, yang main How to Lose Days, yang main Goal. Kemudian Matthew McConaughey main apa lagi ya? Ini yang main apa? Tropic Thunder. Gitu tapi nggak cuman sebatas itu aja. Jadi ada Matthew McConaughey, ada Woody Harrelson, ada Colin Farrell, ada Michael Monaghan, gila, big name semua ini yang jadi detektif. Dan ini, you guys kalau punya HBO Go, ada itu dong, ada Alexander Daddario. Masa sih? Do you look at my boobs? Yang dia ngomong itu ke siapa? Iya, yang di Baywatch dia ngomong itu ke siapa? Nick Jonas. Nick Jonas siapa tuh namanya? Ya, Nick Jonas. Iya, Jonas. Ya, gitulah gitu kan dia. Do you look at my boobs? Dia bilang itu sambil pakai swimsuit gitu kan. Kan emang ini banget gitu. Terus yang dia main lagi yang sama si ini siapa? Sama The Rock tuh yang sama The Rock sama Gina Gerson, Gina Gerson kalau nggak salah ya. Yang tentang gempa bumi di Los Angeles. Kemudian ini ya apa lagi deh? Tremors. Banyak. Tremors kan? Bukan Tremors aku lupa. Bukan. Pokoknya adalah yang dia jadi anaknya si The Rock, terus The Rock sama lagi ribut, dia naik helikopter gitu. Alexander Daddario gue suka, gue follow IG-nya gitu. Sebut nama Salma Hayek jadi banyak memori 90-an datang. Nggak ada yang nyebut Salma Hayek. Lah bukannya tadi lu bilang Salma Hayek ya?
Mengotak lu aja. Salma Hayek ada filmnya yang baru itu, yang ini, yang apa? Yang The Bodyguard yang dulu kan 3 tahun lalu, yang Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds sama dia. Iya. Sama banditnya si ini siapa? Aku lupa tuh. Iya. Yang penjahatnya butuh bodyguard. Ya, emang dia jadi apa? Iya. Nah, jadi nanti bodyguard yang kedua ini gue lupa judulnya apa gitu ya. Nah, dia justru mau nyelamatin istrinya dia mau nyelamatin si Salma Hayeknya gitu loh. Lucu banget. Gue liat trailer cuma gue udah kebayang nih bangke banget gitu kan. Udahlah, cuma udah kelihatan tua banget kan dia di situ. Salma Hayek yang paling jadi memorable sama gue akhir-akhir ini cuman film yang terakhir dia itu kemarin sama Adam Sandler. Grown Ups. Grown Ups mah udah. Yang lebih terbaru mah filmnya ini dong. Aduh, dia ada main film drama gitu, gue lupa. Apa Boss gitu, bukan Horrible Bosses gitu, gue lupa lah. Pokoknya ada. Itu Jennifer. Enggak. Iya, Horrible Bosses kan Jennifer Aniston gitu. Ada juga dia main, dia pokoknya jadi Like a Boss. Like a Boss yang dia jadi orang tajir kayak investor, si yang C-nya bukan Queen Latifah. Iya. Kalau Grown Up itu ada di ini kan, di Netflix atau di mana itu? Gue baru nonton 15 menit pertama. Gue nonton di MNC. Ya kan gue langganannya kan MNC gitu loh. Jadi kalau Grown Ups kan udah mundur jauh gitu, kalau Grown Ups malahan lebih baru ya si You guys benar-benar gue bilang stay at home, dan kalau lo di rumah juga nggak bakal bosen lah. HBO, Netflix, Prime Videos, dan bahkan sekarang Mola juga ngasih gratis kalau nggak salah. Cuma gini, ya benar. Jadi gunakan kuota kalian untuk hal-hal yang bijak. Jangan hal-hal yang jadi bodoh kayak di Twitter gue hari ini, anjing. Tweet begitu doang. Termasuk ada yang serius. Yang tadi pagi jujur ya, Wat ya. Yang ada kalau aku nggak tahu apa-apa itu tadinya. Tiba-tiba aku di-tag kan, Bang, tolong Bang, nanti ribut lagi nih, Perang Dunia Kedua lagi nih katanya kan. Oh, yang cewek. Kalau aku nggak di-tag itu, iya yang cewek. Kalau aku nggak di-tag itu, aku nggak tahu apa yang terjadi di situ karena orang aku lagi euforia gitu loh. Setelah aku baca, satu nggak ada salahnya yang kau bilang, kan dia kasih pantun, kau lanjutin. Kalau salah arti pantunnya ya nggak salah juga kan, salah gitu. Iyalah. Salah dia. Yang kedua, kan dibilangnya jangan pemain Inggris gini. Terus aku bilang, bukan 50 tahun, 55 tahun kuralat gitu kan. Terus dibilang dia, jangan baper dong katanya kan. Aku bilang lah, kayak mana ngedukung tim nggak baper? Ya namanya kita ngedukung tim ya pakai perasaan. Emang kalau nggak pakai perasaan itu namanya taruhan kan gitu kan. Kalau misalnya kayak kita arisan di kantor, arisan sama kawan RT kan gitu. Ya udah sekedar ikut gitu. Dapat Perancis mau nggak mau kan gitu. Lalu kita dukung. Kita cuma dukung supaya bisa menang taruhannya. Itu taruhan. Tapi kalau kayak kita di Inggris menang pun kita nggak dapat apa-apa. Ya kan? Cuma happy-nya aja. Karena senang aja. Kesenangannya aja. Dan itu pun dilarang sama dia. Yang gila ya kawan ini gue kira. Makanya gue bilang sehat akalnya Kak. Dan yang ngetek aku bilang biarin aja. Gue bilang. Oh, dilanjutin sama dia, dilanjutin cuma 2 tweet aja. Habis itu dia tiba-tiba di lock-nya akunnya. Kalau aku yang ngasih balas pantun itu nggak dibalas lagi gitu loh. Berarti kan emang kalau kata Koci pansos aja gitu. Gue heran gitu, apa sih manusia ini kenapa sih ya gitu. Iya. Terus yang gue tweet dan dia emang dombanya Koci. Aku kan sampai ngeliat siapa yang follow dia, terus dia ngedukung tim apa, dia dukung Barca kan gitu. Iya. Terus sampai yang gue tweet bapaknya Sterling, sampai dia orang udah meninggal kalau dibecandain, ya Allah ya Robbi. Makanya jadi kalian nih, gue selalu percaya penonton Poros Salang tuh pintar-pintar, walaupun gak jelas juga kalian di Twitter ada 10.000 yang follow, subscribe ada 25 ribuan gitu, tapi yang nonton masa video terakhir cuma 3.000 4.000, ngapain aja kalian? Tadi dulu, tapi kemarin Pak Produser ngomong kan, Pak Produser udah ngomong sama kita kan, dia bilang sebenarnya yang nonton kita itu kayak waktu itu yang kita 131.000 orang yang nonton. Udah, yang subscribe kita ini masih 25 ribuan kan. Woi, kalian, sisanya, apa susahnya kalian? Tekan aja tombol merah itu. Susah kali itu kan. Gitu. Maksud gue, emang lucu banget gitu ya orang Twitter ini ya, gitu loh. Ngeri banget gitu. Maksudnya, tweet gue yang begitu, itu sampai segitu rame, sampai ya elah, sampai bajer-bajer RP gitu. Tapi ada tren yang aku udah lihat polanya, Pak. Kalau Twitter ya. Apalagi habis pertandingan, apakah itu kita lagi dukung MU atau kita dukung Inggris yang saat ini, ya kan?
apapun timnya itu, kalau coach nggak suka tim itu, percaya sama aku, pagi-pagi kita bakal diserang. Udah itu aja. Dombanya gitu. Itu semua. Gawat gitu. Gawat banget. Sementara penggembalanya aja kawan kita. Kan gitu. Iya. Domba-dombanya sibuk sendiri. Kemarin aja di box room kan, dia di box room kemarin gitu kan. Harusnya kan gua kemarin, cuma somehow di switch gua jadinya pindah gitu ya. Rencananya gua di final gitu kan. Jadi semalam coachy gitu ya. Gue nyawer kan gitu. Nonton dong box room pet, sawer gitu kan. Gue sawer nih, gocap gitu kan. Habis gue bercandain, gue bilang, coachy push up dong 5 kali. Dia push up loh. Sampai heran orang-orang box room. For you guys ya. Kalian juga kayaknya kalau gue perhatiin di Twitter, kalian suka salah nyangka. Kalian sangka gue mau buat itu ribut sama coachy atau nggak. No, we're good friends with coach ya. Tapi kalau ribut ya emang ribut. Kalau kita lagi debat suatu opini, pendapat ya kita debatin. Jadi bukan sesuatu cuman no hard feelings, sama aja kayak gue sama Fuad yang ribut-ribut kayak gini ya. Kalau kita kayak episode yang kemarin, jangan kalian sangka ketika kita debat soal Sancho itu cuma di setting-setting. Percaya sama aku ya, itu gambaran preview episode yang nggak jadi tayang waktu itu. Cuman yang itu lebih manusiawi aja kemarin. Lebih ganas itu. Yang nggak jadi tayang itu lebih ganas. Sampai kemarin ada orang Medan juga jadi teman sih sama aku. Dia nge-DM, Bang, gue nggak nyangka coach mau push up. Dia bilang gitu kan, yang lu request. Terus ya begitu. Gue bilang, gue bukan membela dia juga, bahwa terkadang tuh yang kalian terima tuh yang apa kalian lihat aja gitu loh. Di belakang seperti apa kan kalian nggak tahu. Sampai si temen gue itu yang orang itu bilang bahwa sampai akhirnya gue sadar seperti apa level pertemanan kalian katanya. Jadi yang gue heran gitu, tweet yang gue tadi pagi gitu bisa diributin orang tuh, ya Allah. Wow. Jadi balik lagi. Pokoknya gue udah punya Netflix. Bang, jangan lupa pepatah perempuan itu nggak pernah salah katanya kan. Ku jawab, maaf ya, sorry kalau di sepak bola ada cerita laki perempuan sama kalau di sepak bola. Nggak pernah salah. Kalau kalian bilang kayak gitu, besok kalian lagi nyetir, ada cewek nih ya, misalnya bawa mobilnya. Gue tahu beberapa temen gue cewek kadang nyetir tuh sambil bisa masak alis gitu, canggih banget gitu ya. Ini misalnya karena kalian bilang kayak gitu nih ya, ini cuma perumpamaan gitu kan. Ada yang begitu cewek terus nabrak, ada yang bilang perempuan nggak pernah salah, kalian yang rugi. Nggak ada, kalau salah ya salah udah gitu, benar-benar mau laki perempuan kita gitu. Menggunakan kata yang lebih baik aja bicaranya kan gitu. Iya, nah itu makanya kan gue nggak berani, gue nggak maki orang gitu, cuma lucu aja gitu. Jaka Sembung bawa golok, terus sekarang gue punya pantun baru aja. Goblok ya. Gue sekarang bikin pantun baru. Ada palu nempel di tembok. Biasanya apa yang diteriakin sama pemirsa? Cakep. Oh, cakep. Lo ulang. Ada palu nempel di tembok. Cakep. Lu yang goblok. Males gue, nyesel gue manggil cakep. Cerita. Kau udah punya Netflix? Ya, aku udah punya. Sebenarnya yang punya Netflix itu kan Sesa gitu ya. Dan dari sebenarnya gue mau ganti TV ke Smart TV kan, cuma entar nggak jadi, kadang ada duitnya kepake atau apalah gitu kan. Terus akhirnya Sesa beli itu Mistik ya dia lagi itu. promo. Iya, gue nggak tahu lah, pokoknya dia beli itu gitu lagi kan, promo makanya gue juga ini kan ngambil yang baru karena lagi flash sale. tapi lumayan juga sih, Pet, hampir setengah jutaan juga gitu menurut gue. 355 kalau nggak salah. Ya, saya segitu lah. Tiba-tiba dia datang, saya beli, ya udah gue install, gue pasang gitu kan. Ya udah gitu. Jadi yang gue lakukan pertama, gue nonton Friends lagi sama dia. Yes. Lu kan? punya Netflix, pasti lu larinya ke Friends. Percaya? Gue nonton Friends dulu. Abis itu baru nonton itu Fatherhood. Kevin Hart kan bagus gitu ya. Cuma ternyata gue tidak menemukan sensasi nonton jadinya, Pet, karena bisa di-post, bisa ditinggal gitu loh. Jadi lu bayangin ya, gue nonton Fatherhood setengah jaman, terus gue ngantuk tidur, gue matiin kan. Besok gue nontonnya di Irishman, karena gue emang pengen banget nonton Irishman dari tahun lalu gitu loh. Sama Irishman juga gue nonton cuma sekitar 15 menitan. Kalau lihat ini ya. Ya nggak selesai itu kan. Banyak kali. Iya gitu. Nah, terakhir gue nonton apa tuh nggak semalam? The Last Dance-nya Jordan.
Kalau itu kau harus tonton semuanya sih. Itu one of the best documentary. Cuma balik lagi gitu loh kan. Gue baru nonton season episode 1 tuh nggak sampai setengah. Udah gue beresin Malik segala macam, stop gitu. Jadi gue nggak nemukan sensasi nonton, karena sensasi nonton tuh bagi gue adalah lu benar-benar fokus ke satu film tanpa ada diinterupsi oleh hal apapun. Makanya bagi gue dari lu nonton tuh emang lu ke bioskop gitu loh. Even di rumah, karena gue terbiasa dari dulu pakai TV kabel gitu ya, gue selalu nonton di HBO segala macam, benar-benar nonton tuh gue nonton satu film gitu kayak gue nonton di bioskop gitu loh. Gitu. Ini gue merasa hilang. Tapi memang sama satu lagi, sorry, gue jadi ngelihat apa tuh nggak lo? Sex life. Gara-gara nanti abis ini gue kasih call list ya. Netflix tuh banyak yang hidden gems. Jadi 21 plus. Jadi gara-gara kemarin gue ngeliat tweetnya anaknya Iis Dahlia gitu ya. Iis Dahlia itu kan emang cantik ya, walaupun gue lebih suka Ikke Nurjanah gitu ya. Jauh gue lebih suka Ikke Nurjanah gitu. Jadi anaknya Iis Dahlia itu nge-tweet dia sama Iis Dahlia lagi nonton apa gitu. Gue nggak tahu. Cuma kayaknya lucu aja gue ngeliat lucu mimik Iis Dahlianya gitu loh. Gue nggak concern sama sekali sama apa yang mereka tonton gitu. Jadi gue lihat dia gitu videonya gitu kan 15 detik gitu, lucu banget emang muka Iis Dahlia, komennya dia, mimiknya dia lepas banget gitu, ketawa nenek gitu kasarnya kan. Cuma abis itu kan nenek secantik itu cukup ya kan. Itu dia gitu kan. Nah tapi emang makin kesini sih makin oke sih Iis Dahlia gitu, gue suka gitu. Terus gue lihat komen-komen di bawahnya, reply-nya gitu kan. Gue lihat reply-nya gue baca, oh ternyata nontonnya Sex Life gitu. Oh ada di Netflix gitu. Oh ini film kayak gini gitu ya. Jadi gue penasaran tuh semalam pas sambil nunggu Inggris gitu ya. Gue cari nih. Oh ini season 1 gue lihat. Oh kayak gini. Ini mah kayak film semi ya gitu. Babak pertama gitu. Kau nge-tweetnya sepi ya. Kau nonton Inggris sambil nonton itu kali ya? Enggak dong. Itu kan di TV. Kan gue nonton Inggris juga di TV. Kan gue pakai MNC. Jadi gue nonton Inggris juga di TV gitu. Jadi ya begitulah ternyata. Oh ini tapi on the topic of that Sex Life, lo harus nonton banget British comedy. Bukan komedi juga sih ya, dia drama komedi lah ya. British drama komedi, judulnya Sex Education. Itu lo harus nonton, baru 2 season. Dan kayaknya gue pernah baca itu gitu. Oh Gillian Anderson itu dong, si X-Files. Iya. Dulu sih cakep, cuma nggak tahu sekarang. Itu lo wajib banget tonton karena satu lucu. Udah dengan tipikal Inggris banget. Yang kedua itu ngebahas yang ibarat sebenarnya kita udah tahu, bukan hal yang tabu juga. Cuman orang juga akan mengetahui bahwa kultur orang Indonesia dengan kultur orang Inggris itu sebenarnya nggak jauh berbeda. Sangat dekat banget. Yang dimana namanya anak-anak itu malu, yang namanya orang tua itu mengatakan bahwa itu tabu. Cuman pada level tertentu, pada umur tertentu udah berubah, udah agak ke barat-baratan. Kalau kita kan masih di timurnya kan. Iya. Lu harus nonton itu. Lu bakal ngakak-ngakak cekikan sendirian lo. Kalau gue itu karena lucu apa ya, lucu karena sadar. Iya ya, dulu aku kayak gitu ya. Money Heist juga banyak yang menyarankan, cuma Money Heist juga bagus. Gitu. Sama jadi kepala lu dipenuhi oleh apa sih yang mau lu tonton gitu. Jadi membingungkan gitu bagi gue gitu loh. Cano sampai bikin list loh. Film apa yang udah ditonton dia, apa yang harus mau ditonton sama dia. Rata-rata yang dia tonton nih mah gue nontonnya kayak 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun lalu. Dia gitu, nonton film-film lama dia. Ya. Terus ini sama gue kebayang jadinya, tadi gue mau bilang apa ya? Gue lupa gue mau ngomong apa tadi. Oh, seminggu apa 2 minggu terakhir, gue justru beberapa kali nonton Hot Fuzz. Apa? Hot Fuzz-nya si Benji. Hot Fuzz. Ya, yang polisi Inggris. Yes, kan dia Hot Fuzz, Son of the Dead itu kan emang filmnya dia kan, itu udah emang lucu banget ya, gitu. Dia itu berdua itu nggak bisa dilepas, Wat. Itu udah pasangan, gitu digendut sama gitu. si ini. Iya, Mas. Kok gue lupa siapa namanya si Benji itu? Yang jadi Benji siapa namanya? Ya, pokoknya main Mission Impossible kan si Benji. Main Mission Impossible ya. Dia berdua itu pasti sama, mau namanya Hot Fuzz, mau namanya Simon Pegg. Mau namanya Simon Pegg. Nah. Simon Pegg gitu. Gue 2 minggu terakhir itu lagi sering diputar di Fox apa HBO apa Cinemax, gue lupa lah gitu ya. Nah gue bilang sama saya ini film bagus, jadi pas waktu itu dia mainnya jam 10 gitu, udah nonton itu gitu, dia ketawa gitu, lucu banget. Hot Fuzz tuh lucu banget, asli parah. Tapi emang 3 film si Simon Pegg yang bareng berdua itu emang kacau sih. Itu salah satu film teroke menurut gue, British comedy yang paling oke menurut gue. Enggak lah, masih Shaun of the Dead lah. Ya Shaun of the Dead itu memang, iya maksud gue kan 3 film itu termasuk yang paling bagus gitu. Itu legendaris. Itu absurd banget memang, gila loh gitu. Cuma kalau tunggu ya, Shaun of the Dead dulu baru Zombieland yang
pertama kalau gue nggak salah ya. Cuma pas yang itu kan baru. Shaun of the Dead itu kan plesetan dari Dawn of the Dead. Waktu itu kan lagi rame-rame kan. Dawn of the Dead yang si Josh Clooney yang pertama kan, si sutradara siapa? Yang bikin Kill Bill, Quentin Tarantino. Ya. Jadi itu kan diplesetin lega lucu-lucuannya. Salma Hayek kan main di Dawn of the Dead. Iya. Cuman kan yang Shaun of the Dead itu kan dibikin kayaknya kalau misalnya sorry. From Dusk Till Dawn yang Quentin Tarantino. Ya betul. Quentin Tarantino itu yang ada George Clooney itu yang From Dusk Till Dawn. Iya. Bukan yang Dawn of the Dead itu yang zombinya tiba-tiba udah ada satu zombie yang jadi. Iya, benar. Nah, itu yang Shaun of the Dead itu kan benar-benar yang namanya melesetin. Lu bikinnya di Amerika nih dengan segala senjata lu, dengan segala kelebihan lu, dengan segala. Kita bikin di Inggris. Yang lu ngelawan zombie pakai rata-rata orang juga nggak punya pistol. Iya. Pakai laser disc lalu lempar. Kocak tuh yang pas waktu dia ngelempar laser disc dia juga milih-milih dulu. Milih dulu. Oh yang ini aja nih. Yang pas waktu The Doors. No. Ini vintage. Ih, bangke banget tuh parah. Lu mesti nonton deh itu bener. Shaun of the Dead tuh gitu. Tapi memang British comedy is class. Iya. Lo orang banyak orang yang bilang bahwa British comedy itu garing. Tapi justru kegaringannya itu yang bikin lucu. Nah, while we're on the topic of British, gila. Ada yang lucu. Bridgingnya panjang banget loh. Ini kontennya paling panjang nih bridgingnya. Nanti. Bridgingnya ada 5 menit nih. Bridgingnya ada lebih 5 menit. Nah, on the topic of Britain, on the topic of British, ada yang lucu. Yang lucu adalah salah satunya itu gua pribadi juga. Selama 90 menit pertama, apalagi setelah kebobolan yang pertama, ya, gue udah pasrah, Wat. Ya, here we go again. Gue langsung ketit tuh. Waktu gak lama kemudian kita equalize. Gue mikir, oke, satu sama. Babak pertama habis, sampai babak 90 menit habis, gue langsung nge-tweet tuh. Ini kalau sampai ke perpanjangan waktu, sampai ke penalti, gue tinggal tidur, gue bilang. Nah, itu rame yang respon kan. Habis itu, kita bikin 2-1. Tapi setelah itu, kita mulai diserang lagi tuh. Gue mikir, iya, tinggal nunggu menit-menit terakhir, kebobolan, masuk ke penalti, Southgate 96 terulang. Maka ya, sampai menit habis, ya, detik-detik terakhir itu, tangan gue begini nih, nonton. Tangan gue begini, gigitin terus, nahan napas. Begitu peluit akhir ditiup, Wat. Film Friends, film semua komedi di dunia nih, nggak ada yang bikin aku ketawa kayak, wah, final. Dan ada yang bilang nggak boleh happy. Kayak mana nggak emosi? Kan lucu ya. Tapi kalau gue semalam kebobolan itu once si pelatih Denmark, kok gue jadi lupa namanya karena susah banget, narik Damsgaard sama si Dolberg, gue ngerasa emang Denmark udah nggak mau menang nih. Kasarnya ya, karena ya nggak ada tim yang nggak mau menang dong sob gitu ya. Menurut gue mungkin itu salah satu kesalahan dia, mengganti Damsgaard sama Dolberg. Masukin Poulsen tuh bagi gue, lo ngambil striker yang mobilitasnya sangat tinggi dan cukup tajam gitu ya dengan Poulsen gitu ya. Ya maaf aja Poulsen ya. Oke lah, dia secara fisikal ya bisa duel sama John Stones ya. Tapi ternyata lu kehilangan mobilitas lu kan. Kehilangan, benar. Jadi Harry Kane sama John Stones kemarin malah jadi enak tuh setelah Poulsen yang masuk. Kok justru Harry mereka Kane, lebih gampang Maguire. Harry Maguire ya. Maksudnya mereka jadi lebih gampang untuk distribusi bola dari belakang kan. Lebih pede bahwa yang dihadapi mungkin Poulsen bukan Dolberg gitu. Nggak perlu khawatir. Lu lihat aja yang babak pertama itu yang kita tiba-tiba kena counter. Ya. Lu jantungan nggak tuh yang tiba-tiba kena counter. Buset, kenapa bisa bola sampai tiba-tiba ditambah lagi Jordan Pickford, ya Allah. Parah. Jadi benar itu kayak kita bahas juga sama Aun kemarin bahwa kenapa Inggris bisa minim kebobolan, harus kita apresiasi adalah memang screening mereka dari tengah malahan gitu loh. Dari Calvin Phillips, Declan Rice, mundur ke belakang lu masih ada Stones, Maguire, Shaw, Walker gitu ya. Makanya Pickford itu kan menerima tembakan paling sedikit di antara kiper-kiper lain gitu loh. Jadi ya kalau lu sedikit menerima tembakan otomatis peluang lu untuk kebobolan juga semakin kecil kan gitu ya. Cuma once itu diganti gue ngerasa ini udah bisa, ini sih bisa menang harusnya gitu. Cuma memang gue nggak nyangka bisa sampai karena
Casper main bagus banget semalam gitu. Mungkin dia benar-benar mendapat semangat dari apa yang dia katakan bahwa have they ever been home, kasarnya gitu kan gitu. Jadi iya dong kan. They've been home. Iya kan dia bilang gitu kan. Iya. Gitu. Nah, pokoknya kan dia bilang gitu. Nah itu statement paling cuma once di perpanjangan waktu, kalau lu nonton ulang lagi 5 menit mau habis, sebenarnya tuh gue kesel sama Inggris. Kesel dalam arti kata you have a chance to kill the game. Beberapa kali Inggris punya peluang counter, nguasain bola, tidak dialirkan dengan cepat. Even Kieran Trippier dapat bola di kanan yang udah kosong juga, masih bisa muter-muter lagi. Itu bahaya menurut gua, karena once lu kebobolan, kan ada sempat dapat corner tuh Denmark ya, menit akhir ya. Gitu. Ada tuh Denmark dapat corner. Itu kan kalau kebobolan lu nangis gitu loh. Nah, ini balik lagi yang kayak kita bahas di Porsolang, gue lupa gitu Pak, di box room itu kan gue bilang di sini apa di box room gue bilang bahwa ya memang Southgate maunya mainnya lambat gitu loh. Karena kita bahas sama Aun tuh dengan pemain-pemain kaliber seperti Gerrard, Lampard, Scholes segala macam, Beckham, you name it gitu ya. Inggris bisa main dengan sangat agresif. Tapi hasilnya kan nihil gitu ya. Nah sekarang walaupun lu misalnya punya Sterling gitu ya, lu dan gue ngerti mungkin ya kenapa akhirnya dia tidak memainkan Rashford dan Sancho, karena ini lu main cepat setelannya Pet, tidak bisa lambat temponya kalau mereka pegang bola gitu loh. Sementara Sterling bisa hold the ball kutik walaupun dari 800 dia gocek bola yang lewatin orang tuh cuma 3-4 kali gitu mungkin ya gitu. Nah Sancho sama Rashford kan gak bisa. Rashford tuh kalau dapat maunya kan begitu aja udah gitu di bola lari. Dan once kalau si Rashford dapat bola, Shaw itu kan ngikut nih di belakang. Itu jadi gue paham juga kenapa akhirnya dia tidak memainkan Sancho sama Rashford. Mungkin kalau ketemu lawan yang mau bermain cepat kayak Jerman kemarin ya mungkin dia butuh gitu kan. Ini kan kemarin dia nggak butuh sama sekali, dia masukinnya Trippier, even Grealish dia ganti lagi gitu. Nah kan? itu sebuah pergantian yang sempat gue bikin what's going on? Cedera kah? What's going on? Ini orang baru substitusi gitu. Karena Grealish punya capability untuk lu once dapat bola lu bisa dribble jauh ke depan gitu loh, cepet gitu loh. Pemikirannya gini loh, Pet. Lu punya kiper nggak gitu bagus nih, ya. Kiper lu bukan top level. Oke, lu punya back bagus gitu ya. Bahkan 2 gelandang jangkar lu juga bukan yang sekelas Gattuso, Makalele, sekelas Jorginho gitu ya. No gitu, Declan Rice sama Calvin Phillips tuh belum sampai di level itu, jujur aja gitu kan. Pemain bagus cuma untuk bagus banget enggak gitu ya. Nah sekarang kalau lu main cepat, lawan bisa mematahkan serangan lu gitu. Mereka bisa counter dengan asumsi mungkin lu apes gitu ya, bisa lewat nih gelandang lu, back lu bisa lewat, langsung berhadapan sama Pickford. Yang mungkin itu bukan asumsi lagi sih Bang. Itu sebenarnya bukan asumsi karena ini kan babak pertama udah kejadian, babak kedua juga kejadian, kena counter Denmark betul-betul kocar-kacir. Jujur ya. Kemarin itu biasanya nih kita nonton Inggris ya selama Euro ini agak tenang nih. Pertahanan sampai midfielder itu kita menguasai pertandingan. Mau namanya mereka attacking ya wajar. Tapi even lawan Jerman sekalipun ya gitu. Even lawan Jerman sekalipun. Ya betul, waktu lawan Jerman sekalipun itu kerasa kok. Kayak we have this under control, we got this gitu kan. Kemarin, tadi malam itu benar-benar yang namanya kelihatan Inggris itu ya pakai istilah koci, ayam kehilangan kepala. Betul-betul kocar-kacir. Mason Mount betul-betul sorry ya. Babak pertama mainin jelek, tapi babak kedua gue harus babak kedua oke. Cuman gue sempat nge-tweet tuh, Mason Mount ini apa sih, ngapain sih gue bilang gitu kan. Yang fans Chelsea gue nggak tahu juga ya, gue mungkin thank you kalau nonton Porsalang, teman lo juga nggak perlu nge-tweet gue tentang Champions League apa-apa, kita ngomongin Inggris gitu loh ya. Nah, lucu aja lo. Akhirnya kemarin gue nggak mau kasar sebenarnya di tweet, karena akhirnya kemarin ada satu yang gue bilang fuck off gitu. Orang lagi ngomongin Inggris, lo ngomongin Chelsea gitu. Gue aja ngedukung Johnson gitu loh, itu rivalitas gue lebih parah lagi kan daripada lu gitu. Cuman maksud gue itu Henderson lagi. Mason Mount babak pertama betul-betul he doesn't know where to go. Kadang-kadang terlalu dekat ke Saka, kadang-kadang terlalu dekat ke siapa namanya? Sterling. Ya, at the end of the day Sterling sama Saka juga nggak bisa bergerak. Makanya pertahanannya dari Denmark juga lebih gampang untuk closing the gap kan jadinya. Karena Mason Mount basically you close the gap for them kan gitu. Ya. Jadi gue nggak heran waktu babak kedua, bukan perpanjangan waktu ya, mereka dua-duanya diganti. Satu mungkin karena kecapean. Ya. Dan yang kedua ya you're not effective anymore. Ya kalau Saka itu emang kayak udah kalau Saka gue
Gue malah suka loh kemarin. Gini, enggak, kalau Saka kan gue udah selalu bilang, Saka tuh dari awal main di turnamen mainnya cukup bagus gitu loh. Saka diganti oleh Grealish itu kayaknya udah ada di textbooknya Southgate. Udah berapa kali dia melakukan hal yang sama gitu ya. Nah, semalam tuh juga, ya walaupun sebenarnya gue lebih kepengen, ya gue nge-tweet kan, gue pengen Inggris main 3-4-3. Cuma berarti Southgate nggak mau main kenceng gitu loh. Gue emang yaudah gue mau main lambat gini aja. Gue nggak peduli dibilang sepak bola gue tidak menarik segala macam, yang penting gue mau bawa pulang piala hasil akhir gitu loh. Mau dibilang kardus juga mungkin dia nggak peduli gitu loh. Iya kan? Gitu. Yang penting hasil akhir gue lolos nih sampai ke final. Karena kan kayak statement dia sebelumnya kan itu udah kita bahas di Porselang bahwa dia bilang kok bahwa gue akan mainkan pemain-pemain yang berpengalaman. Ya Sancho jauh lebih berpengalaman lah, rasio golnya, asisnya jauh di atas Saka, jauh di atas Phil Foden, jauh di atas Mount gitu. Tapi pada saat turnamen itu tidak cocok. Dia nggak perlu Sancho gitu loh. Kalau kenapa Rashford dibawa ya mungkin dia pasti punya plan B gitu. Tapi saat ini dia emang nggak perlu plan B gitu loh. Gitu. Nah, cuma dengan Saka itu satu semalam. Poin yang mau gue angkat nih sebelum gue lupa. Itu satu yang mungkin nggak ada di Inggris bahkan Golden Generation. Karena Golden Generation, yang kita bilang Golden Generation itu kan starting 11 ya Bang? Ya. Ketika lu ganti pemainnya, kualitinya itu lumayan. Ya, kedalaman squad lu itu tidak kayak sekarang. Sekarang aja sampai semalam kan, komentatornya kan bilang, inilah untungnya lu punya kedalaman squad. Kan komentator Inggris semalam bilang, apalah itu di babak kedua kok nggak salah dia ngomong kok gitu, lo boleh nonton ulangannya, komentator ada ngomong gitu bahwa kedalaman squad Inggris sekarang sangat terjaga. Declan Rice sama si Calvin Phillips mau lu ganti, lu masih punya Henderson. Yes. Ya, nah kan? Itu dia maksud gua. Kemudian sekarang juga menurun malah kalau gue bilang naik. Bagus ya, Henderson main bagus gitu kan. Lu mau ganti Sterling, lu mau ganti Saka, lu mau ganti Mount, lu punya Phil Foden, lu punya Sancho, lu punya si Rashford gitu, lu punya 3 di situ gitu loh. Kan lu bisa ganti dengan Calvert-Lewin gitu loh. Jadi kualitas bek kanan Walker, lu masih ada Kieran Trippier gitu loh. Lu masih punya Reece James juga gitu. Jadi memang kedalaman squad ini yang suatu kemewahan yang dimiliki oleh Southgate gitu, sehingga dia kan gue udah pernah bilang, kita bilang di Porselang bahwa ya Southgate itu cukup tahu kok dia mau main seperti apa, pemain apa. Makanya kan walaupun kesel misalnya kenapa sih nggak lu bawa James Ward-Prowse, ngambil bola mati bagus gitu ya, gelandangnya juga kembali bola juga bagus, tapi yang lu panggil malah si Ben White gitu loh. Kenapa gitu? Makan emang enggak, udahlah gue cukup kok ini gelandangnya untuk sebulan ini main gitu. Dia benar-benar pede kok gitu. Cuma memang jadinya ya itu tadi, Inggris tuh nggak perlu membunuh orang dengan dengan cepat buru-buru, karena contoh terakhir itu ya lawan Jerman. Satu kesalahan dari Sterling berbuah 99% bola gol dari Müller. Kayak tadi gue bilang kan, once gelandang lu ditembus, kalau lu lagi apes, pemain lawan tuh bisa langsung berhadapan sama Jordan Pickford gitu loh. Udah lewat tuh Maguire sama Stone. Sterling kemarin kan begitu. Satu kesalahan passing dapat Müller di bawah, itu benar-benar emang udah universe conspire, Tuhan nggak mau Inggris kalah aja kemarin sama Jerman. Kalau itu gue dengar komentator ngomong, when the stars are aligned, there's nothing you can do. Nggak bisa, it's written in the stars gitu loh, udah gitu. Jadi bayangin Thomas Müller itu Thomas Müller loh. Yang lu bilang itu yang tentang Thomas Müller itu. Yes, I agree with you. Itu 99% seharusnya goal. Masalahnya the star says no, nggak bisa terjadi apa. Dewi Fortuna memang berpihak pada Inggris pada saat itu. Itu bilang kan, untuk di satu turnamen. Last night dihukum. Yang kena ya akhirnya free kick itu kan sebenarnya jauh ya awalnya ya. Jauh. Itu juga kan karena kena counter, makanya terjadi free kick. Kena counter, free kick pertama. Terus Shaw Luke Shaw bikin kesalahan konyol. Iya, nggak perlu. Nggak perlu banget itu Luke Shaw kemarin. Iya. Cuman kalau Luke Shaw nggak bikin itu juga menurut gua salah satu faktor yang menurut gua kemarin terjadi, yang you have to give credit to Denmark ya. Man markingnya mereka, pressingnya mereka, gua sampai bilang ini pakai lem super kali ya pemain-pemainnya nempelnya. You have to give credit to them. Ya, Luke Shaw tetap main bagus kemarin ya. Cuma tidak se-eksplosif sebelumnya. Tidak ada. Karena menurut gua Denmark benar-benar berhasil mematikan Luke Shaw. Walker bahkan ke depan aja jarang banget jadinya kan. Tapi satu sisi bek kiri Denmark si Maile, salah satu bek kiri terbaik selama turnamen juga tidak bisa leluasa naik gitu loh. Yes. Kenapa? Karena ada Saka di situ. Dia juga ngeri dan proven kan,
gol Inggris itu dari kanan adalah bisa memanfaatkan ruang kosong di antara back Denmark gitu loh. Itu salah satu faktornya menurut gua. Kalau berdasarkan yang gua tonton nanti malam itu cuma satu yang menurut gua. Itu Højbjerg udah kecapean, Pak. Tadinya lu lihat kan lah, itu babak pertama. Iya, nggak, maksud gue yang pas waktu Højbjerg ada, ya. Itu kayaknya nggak ada 1 inci pun daripada lapangan itu yang dia nggak muncul. Ini orang kayaknya ada aja. Dia sama susah kali nama dia. Siapa? Kair. Kaptennya siapa? Seymour Kair. Ya, nyebutnya apa sih? Kair. Kair. Itu 2 manusia itu, sumpah ya, gue nontonnya, nih 2 orang ini nyebelin ya, udah kayak nyamuk tau gak? Di mana-mana ada, diusir sedikit balik lagi, diusir sedikit balik lagi. Højbjerg, oh my God, kenapa lu diskusi? Karena kan dia juga udah tahu kan, gue main ngelawan pemain-pemain yang sering gue hadapin week in week out nih, gitu loh. Højbjerg bagus, even Jannik Vestergaard juga bagus loh mainnya. Dan terus sekarang orang memperdebatkan tentang penalti gitu. Lah udah ada VAR gitu, lo mau bilang apa lagi, udah gitu. Dan and sorry to say ya, bagi domba-dombanya Justin yang juga nonton di sini, lo mau bilang itu nggak penalti, watch the game, learn the rules. Gue juga nggak suka ada yang istilah diving ya. Diving is part of the game. Kita nggak suka diving, tapi it's part of the game. Ya. Dan lu nggak bisa salahin. Lu nggak bisa salahin juga. Posisi satu sama. Semifinal. Semua pemain udah mulai tertekan. Oke? Dia ngerasain kaki dia di trip. He will take it. Kalau lu jadi pemain bola profesional di level itu juga, di menit itu juga, otak lu itu pasti mikir, gue ngerasain kaki, gue jatuh, ya terserah wasit nanti dikasih apa enggak kan gitu. Karena ada kontak. Ada kontak. Yes. Kalau nggak ada kontak, tiba-tiba dia jatuh, Sterling yang kena kartu kuning. Sterling yang kena kartu kuning. Gitu. Nah, itu boleh lu bilang itu dia diving. Tapi kalau udah ada kontak, ya sama aja. Kayak kita di MU udah sering lah ya, kita dibilang Bruno Fernandes lah, apa dibilang diving. Seminimal apapun kontak kalau di kotak penalti. Kalau lu pendukung MU, lu ngerti banget bahwa kemarin itu penalti. Kenapa kita banyak dapat penalti musim lalu di Manchester United? Karena kayak kata Bruno, if you don't want us to have penalties, don't let us play in your box kan gitu. Iyalah. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Gitu. Jadi dan kalau nggak salah golnya Denmark juga banyak orang bilang nggak sah kok karena saat pagar tuh ada pemain Denmark atau apa gitu loh. Kalau gue nggak salah. Oh ya, mereka menggeser nutupin. Iya, itu juga kalau nggak salah. Jadi banyak sebenarnya dan kontroversial ya udah it's part of the game. Ya gitu. Kalau masalah kontroversial, gue juga sampai detik ini masih belum terima itu Maguire kena kartu kuning. Ya. Gue sampai bilang kan, lu coba deh loncat, tangan lu di sisi kiri kanan lu. Karena kalau lu perhatiin Maguire lompat, emang tangannya sering begitu. Karena mungkin udah kebiasaannya dia seperti itu, gitu loh. Kalau gue bilang kemarin, emang salah sama gue, karena bukan apa-apa bang. Headernya yang kena kartu kuning, habis itu kan lama kemudian dapat corner lagi tuh. Persis sama. Hampir gol, iya. Yang dilakukan sama juga. Di tepi itu nggak diapa-apain. Ya, di tepi sama si siapa Kasper. Sama Kasper. Gue bilang kan tuh, gue tweet tuh kan. Bedanya heading pertama dengan heading kedua, kenapa yang heading pertama kena kartu kuning? Kena muka heading pertama, langsung. Muka Kair nyamperin, itu doang. Ngapain ini nyamperin tangan kan gitu? Kalau ini kan masih kena di bahu kalau nggak salah yang kedua itu, gitu. Itu sih. Jadi untuk kalian yang nonton Inggris gitu dan Italia, Spanyol kemarin gitu ya, menurut gua 2 partai yang cukup enak ditonton lah gitu. Inggris juga gua tadi gue pikir akan bermain lambat, tapi di babak pertama lumayan cepat juga mereka mainnya gitu ya. Walaupun setelah itu mulai turun gitu. Tapi ya udahlah gitu. Tinggal kita lihat nanti ketemu lawannya itu Italia hari Senin dini hari gitu kan. Italia nggak ada bek kirinya gitu. Lu lihat Emerson main gitu ya, jauh berkurang lah kualitasnya dengan Spinazzola gitu kan. Nah akan menarik nih melihat apakah treatmentnya Southgate akan sama gitu. Nanti kita akan bahas di episode Porosalang untuk yang final gitu. Tamu kita tentunya. Gitu. Jadi untuk saat you guys, kalau ada yang mau, ini gue kepikiran untuk urusan bisnisnya Porosalang nih. Kalau kalian pengen tim kalian sukses, ya undang Porosalang untuk membicarakan. Sudah terbukti kok. Manchester United kami bahas sampai ke final. Forest England kita bikin sampai ke final. Tapi kalah, Benga. Ya, karena aku nggak bilang masalah hasil akhir. Yang penting nyampe final aja dulu. Tadi sebelum kau datang tadi, aku bilang sama Pak Produser, kan kita bahas-bahas dikit-dikit tadi kan. Aku bilang, aku jujur aja ya, Bi.
Udah nyampe final aja udah puas aku. Mau kalah mau menang masa bodoh. Yang penting udah nyampe final ya. Ya pantas lah kok nggak jadi kawin. Udah punya pasangan aja bagi kau udah bisa pegang tangan, peluk-peluk, cium-cium aja udah cukup gitu loh. Ya udahlah, segitu kualitas kau. Oke. Jadi akhir ini konklusi dari episode ini adalah gunakan pakai data kalian dengan bijak. Oke. Yes. Dan gue udah bilang berkali-kali bahwa gue seperti yang nonton Forsalang, yang follow kita gitu, yang cerdas gitu ya. Oh ya, dan satu lagi sebelum gue lupa Bang, karena lu ngomongin ini, masih berkaitan dengan yang lu ngomongin ini. Apa? Pakai data kalian itu, kalau kalian mau nyamber timeline-nya Fuad, timeline-nya gua, ya, jangan bawa fantasi, Pak. Ya, kita begadang. Datang kau pakai fantasi, data-data fantasi, bikin emosi pagi-pagi, Pak. Ada yang bilang, fans yang Inggris bahagia banget ya, kayak udah menang juara apa ya. Itu gue tahu, karena gue tadi sebelum gue baca dia, gue sempat ngebaca tweet coach, ngeberayanya udah kayak juara dunia aja, kan, gitu. Ya. Kalau coach ngomong kayak gitu, gue tahu tujuan dia apa. Lalu ngomong kayak gitu kan karena ngedomba, ya. Udah gitu lu kasih contoh, Yunani aja waktu lolos ke final gak kayak gitu-gitu amat. Gue kesel tuh gak? Gue sampai ke Yunani ada berapa? Bukan masalah itu. Gue tunjukin foto-fotonya, yang pemain tuh sampai loncat ke stand merayakan dengan pemain fans Yunani. Supporter. Di luar fansnya kayak mana? Pemain-pemain itu sampai masuk ke lapangan. Sama aja, semua negara namanya negara lu masuk ke final, lu pasti overexcited, lu pasti heboh. Ya kali tim lu masuk, kita lah Indonesia aja, kalau Indonesia sampai masuk ke final, ya kali lu cuman bagus. Mantap. Lu fans atau goblok emang gak ngerti bola kan gitu aja. Bener nggak? Ya betul sekali. Udah maghrib, nggak boleh marah-marah. Terima kasih udah menonton Forsalang, dan silakan tadi yang menonton film yang kita sebut. Yes. Kalau ada yang kurang jelas boleh follow komen lah di video atau di Instagram. Tapi follow juga IG kita, jangan lupa ya. IG-nya Forsalang, IG-nya Patrick, IG-nya gua. Ini sudah tidak berimbang, ya. Twitter kita jumlah followersnya tidak berimbang dengan IG. Ini something's wrong. Thank you very much. Thank you very much, guys. Jangan lupa, gua tahu ini agak sangat jargonnya YouTuber. Tapi setelah gue pikir-pikir, maybe it's best that we do this, karena anak gue bilang, Pak, nggak apa-apa, Pak. Ucapin aja. Guys, like if you like this video, dislike if you dislike this video. Jangan lupa tekan tombol subscribe. It doesn't cost anything. Have fun. Patrick, orang tua YouTuber. Bye. Bye.